Shalom, salam jumpa kembali dengan orang-orang hebatnya Allah. Kali ini kita akan datang menjumpai salah satu jemaat Tuhan karena beberapa waktu yang lalu dia bertanya dan saya belum memberikan jawaban perihal ada beberapa hal yang didengar dari khotbah-khotbah di gereja dan dari beberapa media di YouTube, dan ada statement-statement yang mengganggu dia sehingga timbul pertanyaan itu, dan saya belum menjawab hal itu. Dan hari ini kita akan jumpai orang itu. Yuk kita berangkat, ikuti saya. Siapa takut, kita mau ketemu orangnya. Oke. Halo, shalom bro, apa kabar? Sehat? Shalom, sehat. Oke, ini saya mau tanya nih. Waktu lalu kan lu pernah tanya tuh, katanya lu terganggu dengan salah satu statement yang lu dengar dari salah satu khotbah. Nah sekarang saya mau tanya, statementnya apa? Kok lu terganggu dengan statement itu? Statementnya itu yang agak buat saya terganggu. Jadi saya dengan statement banyak berdoa, banyak berkat, sedikit berdoa, sedikit berkat, tidak berdoa, tidak ada berkat. Nah bagaimana pendapat ini Kak? Terima kasih. Oke, selamat malam. Saya akan tanggapi statement banyak berdoa, banyak berkat, sedikit berdoa, sedikit berkat, tidak berdoa, tidak ada berkat. Dari statement itu kita dapatkan dua hal yang perlu kita bahas sebagai perenungan kita, orang-orang hebatnya Allah. Dan yang pertama adalah tentang hal berdoa, yang kedua adalah tentang hal berkat. Satu persatu akan kita sorot, dan saya akan memulainya dengan pertanyaan yang pertama. Mengapa kita harus berdoa? Dasar perenungannya atau dasar jawabannya terambil dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Allah, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dari sini kita bisa tarik kesimpulan mengapa kita harus berdoa. Ternyata berdoa itu bicara tentang sarana kita berbicara kepada Allah. Berdoa itu bicara tentang sarana kita komunikasi, kita ngobrol, kita curhat kepada Allah tentang kondisi, keadaan, dan situasi hidup yang kita alami, termasuk pergumulan hidup kita, kesesakan hidup, penderitaan hidup, resesi ekonomi, sakit penyakit yang dialami, dan juga lain-lain. Pertanyaan yang berikut adalah, apa tujuan kita berdoa? Oh, tujuan kita berdoa itu agar supaya kita semakin melekat atau intim kepada Allah. Dengan kata lain, tujuan kita berdoa itu sebagai sarana kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Supaya apa? Supaya hubungan persekutuan kita dengan Allah selalu terhubung terus-menerus, selalu terjaga senantiasa dalam segala musim kehidupan. Pemahaman yang dangkal yang selama ini kita dengar dalam hal berdoa adalah kita berdoa supaya kita semakin diberkati, dan yang kita kejar dalam hal berdoa itu adalah berkat, bukan hubungan dekatnya kita kepada Allah. Yang kita cari-cari adalah berkat, yang kita kejar-kejar adalah tanda-tanda ajaib, tanda-tanda heran, dan sebagainya. Itu tidak salah, semuanya itu boleh-boleh saja. Tapi ingat bahwa berkat, tanda-tanda ajaib, tanda-tanda heran, mujizat kepada mujizat itu adalah bonus yang Allah karuniakan kepada kita manusia dengan cuma-cuma, bro, Bapak Ibu Saudara. Tadi kita sudah bahas tentang hal berdoa. Ini saatnya kita bahas tentang hal berkat. Selama ini orang membatasi cara berpikirnya tentang berkat, dan pada umumnya orang berpikir bahwa berkat itu selalu diukur dengan materi. Berkat itu selalu diukur dengan hal-hal lahiriah. Berkat itu selalu diukur dengan hal-hal yang bikin kita aman, sentosa, tidak tersentuh oleh resesi, tidak tersentuh oleh kesakitan, tidak tersentuh oleh persoalan, pergumulan,
Dan itu yang kita yakini. Padahal firman Allah dalam kitab Kejadian 1 ayat 27 sampai 28, demikianlah firman Tuhan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat yang ke-28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang-binatang yang meraih. Dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa berkat itu nggak perlu kita kejar. Berkat itu nggak perlu kita cari-cari. Mengapa demikian? Karena Allah sudah karuniakan, Allah sudah limpahkan, Allah sudah berikan kepada manusia pada awal penciptaan. Jadi nggak perlu lagi kita kejar-kejar berkat, nggak perlu lagi kita minta-minta berkat seperti pengemis. Tuhan sudah karuniakan berkat-berkat itu kepada semua orang yang ada di muka bumi ini. Jadi berkat itu tidak hanya dikaruniakan kepada orang yang beragama Kristen saja, tetapi berkat itu dikaruniakan kepada semua orang. Semua orang, termasuk orang yang tidak beragama, tidak sekeyakinan dengan kita. Saya kutip dari salah satu statement ya dari seorang pendiri pesantren di Indramayu, namanya Buya Syakur. Dia pernah berkata dalam ceramahnya seperti ini, beragama itu harus logis dan kritis biar kita bisa. Akhir kata saya hanya mau bilang dengan hal yang sederhana, berdoa itu bukan untuk mengejar berkat-berkat, karena sebelum kita meminta berkat, Allah sudah karuniakan berkat-berkat itu dengan cuma-cuma kepada semua manusia. Jadi mari Bapak Ibu Saudara belajar untuk merenungkan firman Allah itu dengan cerdas, logis dan kritis. Mengapa demikian? Kalau berkat itu kita ukur dengan materi, banyak orang kaya di luar sana, sultan-sultan di luar sana, mereka tidak pernah berdoa kepada Tuhan Yesus. Bahkan mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tapi mereka hidup makmur, aman sentosa, kelihatannya mereka berkelimpahan. Contoh Raffi Ahmad, yang kedua Deddy Corbuzier, dan masih banyak orang lain. Mereka nggak pernah berdoa kepada Yesus dan nggak pernah percaya Yesus, tapi hidup mereka kelihatannya makmur. Mereka kaya akan materi, mereka kaya akan harta, tidak berkekurangan, bahkan mereka berkelimpahan. Jadi pesan saya buat Bapak Ibu Saudara, yuk kita jadi orang-orang hebatnya Allah yang cerdas, logis dan kritis. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau perenungan ini memberkati, yuk kita bagikan kepada orang lain supaya sama-sama kita cerdas menjadi orang-orang hebatnya Allah. God bless you. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Amin.